Rusia ancam serangan balasan dengan nuklir pada Amerika Serikat. Awas ya. Rusia menyatakan tidak akan tinggal diam dengan kemungkinan adanya serangan rudal balistik yang ditujukan ke negaranya. Tak tanggung-tanggung, negara yang dipimpin Vladimir Putin itu akan membalas dengan senjata nuklir. Pernyataan tersebut diterbitkan surat kabar resmi militer Rusia, Krasnaya Zvezda, Jumat 7 Agustus lalu. Artikel itu dimuat sebagai peringatan keras yang ditujukan untuk Amerika Serikat, terutama ketika AS sebelumnya menyatakan telah mengembangkan senjata non-nuklir jarak jauh atau sejenis rudal balistik. Selain itu, artikel Krasnaya Zvezda tersebut seperti dikutip dari The Washington Post merupakan lanjutan dari pemberitaan Juni lalu. Sebelumnya, pada Juni lalu, Krasnaya Zvezda mempublikasikan tentang kebijakan deterensi nuklir milik Rusia. Kebijakan itu memuat pertimbangan Rusia dalam menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan konvensional, terlebih jika serangan itu berdampak pada pemerintahan maupun infrastruktur militer Rusia. Seperti yang ditulis di Krasnaya Zvezda, perwira senior militer Rusia Mayor Jenderal Andrei Sterlin dan Kolonel Alexander Krypin memberikan keterangannya. Keduanya menegaskan saat ini tidak ada patokan pasti yang bisa digunakan untuk mengetahui suatu rudal balistik berhulu ledak nuklir atau tidak. Sehingga rudal balistik apapun yang sampai ke Rusia akan dianggap sebagai serangan nuklir. Sehingga Rusia akan membalasnya dengan senjata nuklir agar serangan menjadi berimbang. Segala jenis serangan rudal akan kami anggap membawa hulu ledak nuklir. Demikian diberitakan Krasnaya Zvezda. Informasi tentang peluncuran rudal otomatis segera diteruskan kepada otoritas militer dan politik tertinggi Rusia. Dalam hal ini Presiden Rusia Vladimir Putin, yang nantinya akan menentukan cakupan tindakan pembalasan oleh pasukan nuklir tergantung pada situasi yang berkembang. Lanjut artikel tersebut. Militer Rusia, serangan rudal balistik apapun kami balas dengan nuklir. Rusia akan menganggap rudal balistik apapun yang diluncurkan ke wilayahnya sebagai serangan nuklir yang memerlukan pembalasan nuklir. Militer Negeri Beruang Merah memperingatkan dalam sebuah artikel yang terbit Jumat 7 Agustus 2020. Peringatan keras di surat kabar militer resmi Rusia Krasnaya Zvezda atau Bintang Merah itu ditujukan kepada Amerika Serikat yang terus mengembangkan senjata non-nuklir jarak jauh. Artikel tersebut menyusul dokumen yang Presiden Vladimir Putin teken Juni lalu tentang kebijakan penangkal nuklir yang mengizinkan penggunaan senjata atom sebagai tanggapan atas apa yang bisa menjadi serangan konvensional yang menargetkan infrastruktur pemerintah dan militer Rusia. Dalam artikel di Krasnaya Zvezda, perwira senior staf umum Angkatan Bersenjata Rusia Mayor Jenderal Andrei Sterlin dan Kolonel Alexander Krypin menyatakan tidak akan ada cara untuk menentukan apakah serangan rudal balistik dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional, sehingga militer Rusia akan melihatnya sebagai serangan nuklir. Setiap rudal yang menyerang akan dianggap membawa hulu ledak nuklir, kata artikel di Krasnaya Zvezda seperti dikutip The Washington Post. Informasi tentang peluncuran rudal akan secara otomatis diteruskan ke pemimpinan militer politik Rusia yang akan menentukan cakupan tindakan pembalasan oleh pasukan nuklir, tergantung pada situasi yang berkembang, sebut artikel itu. Argumen tersebut mencerminkan kekhawatiran lama Rusia tentang pengembangan senjata yang bisa memberi Amerika Serikat kemampuan untuk melumpuhkan aset militer utama dan fasilitas pemerintah tanpa menggunakan senjata atom. Sejalan dengan doktrin militer Rusia, kebijakan penangkalan nuklir baru menegaskan kembali Negeri Beruang Merah dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan nuklir atau agresi yang melibatkan senjata konvensional yang mengancam keberadaan negara itu. Apa yang Rusia lihat sebagai agresi? Dokumen kebijakan tersebut memberikan penjelasan perinci tentang situasi yang bisa memicu penggunaan senjata nuklir, termasuk serangan senjata atom atau pemusnah massal lainnya terhadap Rusia dan sekutunya. Selain itu, dokumen kebijakan itu menyatakan Rusia dapat menggunakan persenjataan nuklirnya jika menerima informasi yang bisa dipercaya tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah mereka atau sekutunya, termasuk tindakan terhadap fasilitas negara atau militer Rusia yang vital. Hubungan Washington dan Moskow berada di posisi terendah pasca perang dingin karena krisis Ukraina.
Tunduhan campuran tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan perbedaan lainnya. Para pejabat Rusia telah menganggap program pertahanan rudal yang Amerika Serikat pimpin dan rencananya untuk menempatkan senjata di orbit sebagai ancaman utama. Alasannya kemampuan baru itu dapat menggoda Washington untuk menyerang Rusia dengan impunitas guna menangkis serangan balasan. Artikel Krasnaya Zvezda menekankan publikasi kebijakan penakal nuklir baru dimaksudkan untuk secara jelas menjelaskan apa yang Rusia lihat sebagai agresi. Rusia telah menetapkan garis merah kami, tidak menyarankan siapapun untuk menyerang, kata artikel tersebut. Jika musuh potensial berani melakukan itu, jawabannya pasti akan menghancurkan secara spesifik tindakan pembalasan, seperti di mana, kapan, dan sebagainya. Dan juga seberapa banyak akan ditentukan oleh kepemimpinan militer politik Rusia, tergantung pada situasinya, ujar artikel itu. Rusia dalam bahaya, pangkalan militernya telah dikuasai Israel. Situasi di Suriah kian memanas. Rusia telah mengeluarkan peringatan keras kepada Israel agar tak lagi melakukan serangan udara ke negara itu. Bahkan beberapa pekan lalu, jet tempur Rusia menggagalkan serangan pesawat tempur Israel yang sedang membombardir Suriah. Namun meski berhadapan dengan Rusia, Israel sama sekali tak gentar. Terbukti tetap saja negeri Yahudi itu menyerang Suriah secara berkala. Lalu kenapa Israel tak ciut sama sekali pada Rusia di Suriah? Ternyata jawabannya ada di sistem persenjataan. Israel memiliki alat pertahanan udara yang mampu dengan mudah menghancurkan jet-jet tempur Rusia. Malah Israel bisa melumat jet Rusia saat baru lepas landas. Kenapa bisa begitu? Israel memiliki sistem pertahanan udara yang tak kalah canggih dengan Rusia. Namanya Iron Dome. Dan yang tak menguntungkan bagi Rusia, sistem pertahanan udara Israel ini telah menguasai pangkalan militer terbesar Rusia, Khmeimim, yang berada di Rusia atau Suriah. Iron Dome memiliki jangkauan pertahanan 250 km hingga 350 km. Dengan data ini, maka otomatis pangkalan Khmeimim berada dalam daya jangkau Iron Dome. Jadi semua aktivitas di pangkalan Khmeimim dalam pengawasan ketat Tentara Nasional Israel atau IDF. Dengan hal ini, jangankan untuk menyerang Israel, untuk bisa lepas landas dari pangkalan saja, dipastikan jet tempur Rusia tak bakal mampu. Dikutip dari Viva Militer dari BM News, Minggu 9 Agustus 2020, yang kacaunya lagi, seluruh aktivitas di militer Rusia di pangkalan Khmeimim tak cuma ditelanjangi Israel, tapi juga bocor ke Amerika. Kok bisa ya? Sebab Amerika Serikat dan Israel telah menjalin kerjasama terkait Iron Dome. Jadi seluruh hasil pengawasan IDF terhadap militer Rusia di Khmeimim akan didapatkan Washington dengan mudahnya. Perlu diketahui, militer Rusia berada di Suriah atas undangan langsung Presiden Bashar al-Assad. Tujuannya untuk membantu keamanan Suriah usai lepas dari genggaman ISIS. Apalagi pemerintah Suriah membutuhkan kekuatan militer yang besar untuk menghancurkan para pemberontak yang masih gencar melakukan perlawanan senjata di beberapa wilayah.